Ini adalah video part kedua untuk kasus Israel Case. Kalau kalian mau tahu lebih dalam tentang latar belakang Israel, kemudian gimana dia membangun pola kejahatan selama bertahun-tahun sampai akhirnya menemukan formula kejahatan sempurnanya, silakan kalian nonton part pertama. Kemudian untuk apa yang terjadi sama Sementa, Israel menyatakan kalau sebenarnya pada malam itu dirinya sama sekali nggak berniat untuk menghabisi siapapun. Malam itu dirinya hanya berniat untuk melakukan perampokan. Tapi karena dirinya merasa udah lama nggak menghabisi siapapun karena terlalu sibuk sama usaha konstruksinya, dan pada malam itu dirinya memiliki kesempatan, jadi ya udah dirinya lakuin. Kemudian untuk kronologi gimana bisa Sementa menjadi korbannya. Jadi pada 1 Februari 2012, Israel nih ada di area sekitar Common Ground. Dan pada saat itu dirinya melihat kalau Common Ground adalah satu-satunya tempat yang masih buka. Dan waktu dirinya periksa lagi, ternyata Common Ground hanya memiliki satu karyawan perempuan pula. Setelah memastikan nggak ada siapapun di sekitar area Common Ground, Israel memarkirkan mobilnya agak jauh dari Common Ground dan dia kemudian berjalan kaki menuju Common Ground untuk memesan Americano. Penampilan Israel pada malam itu sangat tertutup. Dia pakai masker ski, topi, jaket tebal, kacamata, sarung tangan, dan Samantha sama sekali nggak ngerasa ada yang aneh di sini, karena itu adalah penampilan umum orang-orang Alaska. Kemudian setelah Samantha selesai membuat kopi pesanan Israel, dia nih balik badan untuk memberikan kopi tersebut ke Israel, dan disitulah dia kemudian melihat kalau Israel udah menodongkan senjata api ke dirinya, memaksa dirinya untuk mengangkat kedua tangannya. Setelah Samantha angkat kedua tangannya, Israel memerintahkan Samantha untuk mematikan semua lampu yang ada di Common Ground, dan setelah Samantha melakukan hal itu, Israel memasuki Common Ground dengan melompati jendela pemesanan. Dan selama waktu ini, Israel meyakinkan Samantha kalau dirinya hanya akan melakukan perampokan. Kalau dirinya nggak akan pernah melukai Samantha selama Samantha menurut. Dan sambil menodongkan pistolnya ke Samantha, Israel memerintahkan Samantha untuk memberikan semua uang cash yang ada di Common Ground, dan hal ini langsung Samantha lakukan. Israel juga kemudian meminta Samantha untuk menyerahkan tasnya, untuk menonaktifkan ponselnya, untuk mengeluarkan baterai HP-nya, dan setelahnya Israel memerintahkan Samantha untuk menutup Common Ground kayak biasa, kayak seolah-olah nggak ada hal-hal yang aneh, dan dia kemudian mengikat kedua tangan Samantha ke belakang. Setelahnya Israel berniat untuk membawa Samantha ke dalam mobilnya, tapi selama proses ini Samantha nih berhasil melarikan diri. Tapi belum terlalu jauh Samantha lari, Israel nih berhasil mengejar Samantha. Dia kemudian jatuhin Samantha ke tanah, todongin pistol ke arahnya, dan seret Samantha ke dalam mobil. Kemudian selama di dalam mobil, Israel berkali-kali menenangkan Samantha untuk jangan takut sama dirinya, kalau semuanya bakalan baik-baik aja selama Samantha menurut, dan maksud dirinya membawa Samantha ke dalam mobilnya karena dirinya melakukan ke Samantha, dan nantinya dirinya akan meminta tebusan. Di situ Samantha kemudian bilang kalau dirinya nih dari keluarga biasa, keluarganya nggak akan mampu memenuhi tuntutan Israel. Tapi di situ Israel kemudian bilang sama Samantha kalau warga Anchorage yang akan memenuhi tuntutannya. Setelahnya mereka sempat berkendara selama beberapa waktu, dan di momen inilah mobilnya Israel nih sempat samping-sampingan sama mobilnya polisi waktu berhenti di lampu merah. Tapi di situ Samantha nggak bisa melakukan apapun karena Israel yang terus menodongkan pistolnya ke arah dirinya. Kemudian setelah beberapa waktu, Israel nih menepikan mobilnya, dan di situ dia kemudian ajak Samantha keluar untuk rokokan. Israel menyatakan kalau hal tersebut dirinya sengaja lakukan agar membuat Samantha percaya sama dirinya kalau dirinya benar-benar nggak bakalan ngapa-ngapain Samantha. Sekitar waktu ini, Israel mengaktifkan HP-nya Samantha, kirim pesan ke Dwayne seolah-olah dirinya adalah Samantha, yang isinya bilang kalau Samantha nih lagi pergi liburan sama temennya. Kemudian di situ kan Israel berencana untuk membawa Samantha ke rumahnya. Tapi kan di rumahnya ada Kim sama Sarah. Jadi untuk beberapa waktu ke depan mereka nih muter-muter jalanan, buang-buang waktu sampai Israel merasa yakin kalau Kim dan Sarah udah tidur. Dan baru setelah dirinya merasa ini adalah waktu di mana mereka berdua tidur, dirinya akhirnya pulang ke rumahnya. Saat sampai di kediamannya, di situ Israel mengikat kedua tangan Samantha, dan lagi-lagi dia bilang sama Samantha untuk jangan macem-macem, untuk jangan berusaha kabur, untuk nurut aja sama omongannya, dan kalau Samantha melakukan itu semuanya bakalan berjalan dengan sangat lancar. Setelahnya, Israel nih keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumahnya, yang waktu dia memastikan Kim sama Sarah udah tidur, dia akhirnya pergi keluar lagi. Dan di situ Israel nih berencana untuk membawa masuk Samantha ke dalam gudang. Jadi, Israel dan Kim mereka nih memiliki gudang yang ada di luar rumah mereka, di mana gudang ini terpisah dari bangunan rumah. Dan gudang ini Israel manfaatkan sebagai tempat kerjanya sekaligus area pribadinya, di mana dia memastikan kalau nggak boleh ada siapapun yang memasuki gudangnya. Nah, pada malam itu Israel ini berencana untuk memasukkan Samantha ke dalam gudangnya. Tapi di situ Israel yang khawatir kalau ada seseorang yang bakalan ngeliat
dirinya membawa masuk Samantha ke dalam gudang. Akhirnya selama beberapa waktu dia nih bolak-balik gudang, mobil, untuk benar-benar memastikan kalau nggak ada siapapun yang ngelihat dirinya, entah itu pejalan kaki atau tetangga, benar-benar nggak bakalan ada saksi yang melihat dirinya bersama Samantha pada malam itu. Dan setelah benar-benar yakin kalau nggak ada siapapun di sekitar mereka apalagi memperhatikan dirinya, Israel kemudian membawa Samantha ke dalam gudangnya. Di dalam gudang, Israel dudukin Samantha ke kantong tidur yang ada di lantai, terus tubuhnya diikat, dan dia kemudian puter radio dengan volume yang benar-benar kencang. Di mana hal itu dia lakukan untuk memastikan misal Samantha nih teriak minta tolong, nggak ada siapapun orang di luar yang bakalan dengar. Dan setelahnya Israel memeriksa semua barang-barangnya Samantha yang ada di tasnya, dan di situ dia baru sadar kalau ternyata nggak ada dompetnya Samantha. Samantha kemudian bilang sama Israel kalau dompetnya tuh ada di mobilnya. Mobilnya dibawa sama Dwayne, yaitu pacarnya, dan kemungkinan besar saat ini Dwayne juga mobilnya udah ada di rumahnya. Dan di situ Israel kesel sama dirinya sendiri karena kenapa dirinya nggak mengecek hal ini lebih awal. Israel kemudian meminta alamat tempat tinggal Samantha dan Samantha kasih. Israel kan akhirnya pergi tuh ke rumahnya Samantha. Nah, sebelum pergi dia lagi-lagi memperingatkan Samantha untuk jangan berbuat aneh-aneh, untuk jangan berusaha melarikan diri, karena dirinya benar-benar nggak akan melukai Samantha. Dirinya hanya ingin melakukan demi tebusan. Dan sebelum pergi juga, Israel memutar musik heavy metal dengan volume yang cukup kencang, cukup untuk membuat dirinya percaya diri kalau nggak ada seorang pun di luar sana yang bakalan denger misal Samantha melakukan sesuatu di dalam, entah minta tolong atau bikin keributan. Israel, dia kan akhirnya pergi tuh ke rumahnya Samantha. Dia pergi ke mobilnya Samantha, ambil dompetnya, dan pas dia keluar dari mobil, disitulah dia kemudian ketemu sama Dwayne. Jadi pada malam itu, orang yang Dwayne lihat keluar dari mobilnya Samantha dan mereka nih sempat bertatapan, itu tuh adalah Israel. Dan coba bayangkan seandainya Dwayne atau ayahnya Samantha melaporkan kejadian ini ke polisi atau ke FBI, semuanya bakalan lebih mudah. Kemudian, setelah mendapatkan ID card dan kartu debit Samantha, Israel pergi ke ATM terdekat. Dia mengecek apakah PIN ATM yang Samantha berikan itu tuh benar-benar PIN ATM-nya, dan ternyata itu benar. Setelahnya, dia balik ke gudang. Israel menyatakan saat dirinya kembali ke gudang, dirinya ngelihat kalau Samantha nih masih dalam posisi yang sama waktu dirinya pergi, yang itu menunjukkan kalau ternyata Samantha percaya sama omongannya tentang dirinya nggak bakalan apa-apain dia. Setelahnya, Israel menaikkan suhu ruangan menjadi 90 derajat. Dia lepas ikatan di tubuhnya Samantha, tapi kemudian ikat lagi Samantha dengan posisi yang cukup rumit, di mana posisi ini cukup sensual, dan disinilah Israel menggunting bajunya Samantha. Israel kemudian menyatakan kalau disinilah Samantha mulai nangis, yang kemungkinan besar dia udah sadar kalau omongan sebelumnya tuh adalah bohong, dirinya pasti bakalan apa-apain Samantha. Dan di sini Israel kemudian berbisik ke telinganya Samantha, "Kamu tahu kan kalau hal ini bakalan terjadi?" Hal yang terjadi selanjutnya, Israel meminta Samantha bukan cuma sekali atau dua kali, tapi berkali-kali sampai dirinya puas pada malam itu. Dan setelah Israel selesai melakukan apapun yang dirinya inginkan ke tubuh Samantha, Samantha nih tanya sama Israel, "Apa kamu bakalan habisin aku?" Tapi di situ Israel sama sekali nggak menjawab, dia justru berjalan ke arah belakang tubuh Samantha. Dia pakai sarung tangan kulitnya, ambil tali dan mulai lilitin tali itu ke lehernya Samantha, tarik pakai satu tangan, sementara satu tangannya lagi menusuk bagian bawah tulang belikat Samantha. Dan Israel mempertahankan posisi ini sampai Samantha nggak bergerak, sampai nafasnya nggak lagi terdengar. Dan meskipun di sini dirinya tahu kalau Samantha kemungkinan besar udah meninggal, tapi untuk lebih meyakinkan dirinya, Israel kemudian menggantung tubuhnya Samantha. Setelah melakukan hal itu, Israel kemudian masuk ke dalam rumahnya untuk mandi, dan selesai mandi dia balik lagi ke gudang di mana dia udah mendapati tubuh menggantung Samantha yang benar-benar nggak bergerak, dan barulah di situ dirinya benar-benar yakin kalau Samantha udah meninggal. Setelahnya Israel turunin tubuh Samantha, taruh di atas karpet, gulung tubuhnya Samantha pakai karpet, masukin ke dalam lemari, matiin penghangat ruangan, kunci gudang, dan masuk ke dalam rumahnya, tidur di samping Kim, seolah-olah dirinya nggak pernah melakukan kesalahan apapun pada malam itu. Besoknya Israel bangun pagi-pagi banget, dia kemudian bangunin Serah, bantu Serah siap-siap, dan setelah dirinya, Serah, dan Kim selesai siap-siap, mereka bertiga menuju New Orleans. Dan dari sana Israel bakalan pergi ke Karibia dengan naik kapal pesiar. Jadi sebelum dirinya pergi liburan, dirinya nih menghabisi seorang lebih dulu. Liburan dengan kapal pesiar ini berlangsung selama seminggu. Dan setelah seminggu, mereka nih kan balik lagi ke New Orleans. Tapi dari New Orleans, mereka nih nggak langsung balik ke Anchorage. Mereka pergi ke Texas, ke kediaman ibunya Israel. Dan selama beberapa waktu, Israel menjalani
hal-hal yang cukup normal di kediaman ibunya, sampai dia nih kemudian bilang kalau mau pergi hiking, mau pergi mancing, dan selama dirinya melakukan hal-hal tersebut, dirinya bilang sama keluarganya kalau HP-nya bakalan dimatiin, mereka nggak bakalan bisa menghubungi dirinya. Dan kita udah pasti tahu kalau hiking dan memancingnya Israel tentu aja bukan hiking dan memancing orang-orang normal. Israel kemudian menyatakan kalau selama waktu itu dirinya menghabiskan waktu dengan membakar rumah seseorang, dengan merampok bank, dan membuat kill kit baru. Israel, Kim, dan Sarah mereka akhirnya balik ke Anchorage pada 17 Februari. Kemudian saat baru sampai rumahnya, Israel nih langsung masuk ke dalam gudang. Dan karena penghangat ruangan dia matikan, jadi semua hal yang ada di dalam gudang dalam keadaan membeku, termasuk tubuhnya Samantha. Kemudian disinilah Israel mulai melanjutkan rencana untuk meminta tebusan atas Samantha. Karena tubuhnya Samantha membeku, akhirnya Israel bukan cuma menyalakan kembali penghangat ruangan, tapi biar lebih cepat, dia kemudian ambil hair dryernya Kim untuk menghangatkan tubuhnya Samantha. Selanjutnya, dalam kasus penculikan, itu kan saat pelaku meminta tebusan, dia pasti mengirim sesuatu yang menunjukkan kalau si korban masih dalam keadaan baik-baik aja. Sementara untuk kasus Israel dan Samantha, Samantha ini udah meninggal. Jadi disitulah Israel kemudian berencana untuk membuat foto yang seolah-olah menunjukkan kalau Samantha masih hidup. Dan untuk memfoto Samantha, Israel nggak mau pakai HP atau kamera biasa, dia mau pakai kamera Polaroid. Alasannya, karena kalau pakai HP atau kamera bakalan ada jejak foto Samantha di sana meskipun udah dirinya hapus. Dan dirinya kayak berjaga-jaga, andai dirinya nantinya dicurigai untuk kasus Samantha, kemudian perangkat elektroniknya diperiksa, terus FBI berhasil memulihkan beberapa data yang udah dirinya hapus, dan disitulah mereka menemukan foto-foto Samantha di perangkatnya, dirinya tentu aja nggak bisa melarikan diri dari kasus ini. Makanya dia kemudian berencana untuk memfoto Samantha pakai kamera Polaroid. Dan karena nggak punya kamera Polaroid, Israel akhirnya keliling toko kamera yang ada di Anchorage bareng sama Sarah untuk beli kamera Polaroid, roll film, dan lain-lain. Dia juga kemudian membeli koran yang dicetak beberapa hari lalu dan mesin ketik tua. Untuk alasan pembelian koran, jadi Israel membeli koran bertanggal 13 Februari, di mana pada tanggal tersebut dirinya masih ada di Texas. Dan lagi-lagi, hal ini Israel lakukan untuk berjaga-jaga. Misal dirinya dicurigai untuk kasusnya Samantha, dengan koran yang nantinya Samantha pegang bertanggal 13 Februari, sementara pada tanggal itu dirinya ada di Texas, hal ini tentu aja buat dirinya memiliki alibi kalau bukan dirinya pelakunya. Sementara untuk mesin ketik, Israel menyatakan kalau alasannya sama kayak kenapa dirinya menggunakan kamera Polaroid. Setelah mendapatkan semua hal yang dirinya butuhkan, Israel nih balik ke gudang. Dan karena tubuh Samantha pada saat itu cukup pucat, Israel kemudian ambil alat make up-nya Kim untuk membuat wajah Samantha lebih hidup. Dia bahkan mengepang rambutnya Samantha. Selama Israel menceritakan bagian ini, FBI menduga kalau Israel tuh melakukan nekrofilia ke tubuhnya Samantha. Israel memang nggak mengakui, tapi dari omongannya itu tuh mengarah kalau dia memang melakukan itu ke tubuhnya Samantha. Kemudian untuk foto Samantha, jadi Israel memposisikan foto Samantha dalam keadaan duduk buat dia memegang koran seolah-olah lagi membaca koran. Pada bagian ini, ada teori yang menyatakan kalau Israel menjahit kelopak mata Samantha agar terbuka, menunjukkan kalau dia benar-benar hidup. Teori ini muncul karena ada film dokumenter mengenai kasus ini di mana sosok yang memerankan Samantha pada saat adegan foto, matanya tuh kebuka. Jadi beberapa orang percaya kalau Samantha di foto itu juga matanya kebuka dan cara Israel membuka mata Samantha adalah dengan dijahit. Tapi teori ini nggak ada pembenarannya. Israel nggak pernah menyebutkan hal-hal seperti ini. FBI juga pihak keluarga Samantha nggak pernah mengkonfirmasi hal ini. Jadi teori ini kemungkinan besar salah. Aku masukkan di sini sebagai informasi aja untuk kalian yang mungkin pernah dengar Israel jahit mata Samantha. Teori tersebut nggak berdasar. Juga Israel, dia ini kan cukup narsistik, percaya diri, dan sangat bangga sama perbuatannya. Jadi untuk hal sebesar ini nggak mungkin dia hilangkan, dia pasti masukkan kalau kebenarannya memang seperti itu. Kemudian balik ke keadaan Samantha saat difoto. Jadi setelah memposisikan Samantha sedemikian rupa, Israel mengatur pencahayaan menjadi remang-remang biar hasil fotonya cukup jelas menunjukkan sosok Samantha, sekaligus nggak cukup jelas untuk memperlihatkan Samantha yang sebenarnya udah meninggal. Setelahnya Israel memfokuskan kameranya ke tanggal yang ada di koran, yaitu 13 Februari. Dia mau keluarga dan penyidik percaya kalau pada tanggal itu Samantha masih hidup dan baik-baik aja, biar dirinya tetap dapat uang tebusan. Israel juga berusaha agar foto yang dirinya ambil itu tuh ngeblur
untuk menyamarkan keadaan Samantha yang sebenarnya. Dan setelah beberapa waktu, dia akhirnya berhasil mendapatkan foto yang dirinya inginkan. Selanjutnya Israel menggunting bagian putih yang biasanya memang ada di pinggiran foto Polaroid, dan hal ini dia lakukan biar nantinya nggak ada seorang pun yang sadar kalau foto tersebut berasal dari foto Polaroid. Dia nggak mau nantinya kalau sampai FBI tahu tentang foto tersebut yang berasal dari foto Polaroid. Kan foto Polaroid tuh udah nggak umum dipakai pada zaman sekarang. Jadi di situ Israel khawatir kalau FBI bakalan pergi ke toko-toko kamera yang ada di seluruh Anchorage, tanya sama mereka apakah ada orang yang baru-baru ini membeli kamera Polaroid, dan nantinya hal tersebut tentu aja akan mengarah ke dirinya karena kemungkinan besar dirinya adalah satu-satunya orang yang membeli kamera Polaroid pada saat itu. Makanya dirinya sangat amat menyembunyikan kalau foto yang dirinya ambil itu tuh berasal dari kamera Polaroid. Dan belum selesai sampai di situ, Israel juga kemudian scan itu foto di atas printer. Dan hasilnya benar-benar nggak menunjukkan kalau foto tersebut berasal dari kamera Polaroid. Setelah hal-hal tersebut selesai, Israel balik ke gudang untuk mengurus tubuh Samantha, yang dalam hal ini dia memotong-motong tubuh Samantha. Cara dia memotong tubuh Samantha pada saat itu nggak kayak yang langsung dipotong di atas meja atau gimana. Dia memastikan kalau nggak bakalan ada DNA Samantha di dalam gudangnya. Jadi dia kemudian membuat area sekelilingnya tuh dipenuhi sama plastik. Kalau kalian pernah nonton series Dexter, di situ kan ditunjukin gimana Dexter waktu mengeksekusi korban-korbannya, bagian atas, samping, bawah, pokoknya semua hal di sekelilingnya itu ditutupin pakai plastik. Dan itu yang dilakuin sama Israel. Dan Israel menyatakan kalau selama waktu ini Serah nih berkali-kali mengetuk pintu gudangnya, meminta dirinya untuk jangan selalu ada di gudang, untuk balik ke rumah dan main sama dirinya. Setelah beberapa waktu Serah melakukan hal ini, Israel nih akhirnya keluar. Dia bukain pintu untuk Serah, dia bilang sama Serah kalau dirinya saat ini lagi kerja, dan nanti kalau kerjaannya udah selesai, dirinya bakalan main sama Serah. Jadi Israel adalah monster macam ini. Satu sisi dia benar-benar menunjukkan sisi manusiawi, dia sangat amat penyayang, tapi di sisi lain dia haus darah. Kemudian setelah selesai dengan tubuhnya Samantha, Israel memasukkan potongan-potongan tubuh Samantha ke dalam kantong sampah warna hitam. Dia kemudian pergi ke Canard Park untuk taruh surat tebusan Samantha dan foto Samantha yang dirinya buat. Dia kemudian pergi, dan setelah jaraknya cukup jauh dengan Canard Park, Israel mengaktifkan kembali HP-nya Samantha. Dia kemudian kirim pesan ke Dwayne untuk mengambil foto juga surat tebusan Samantha yang dirinya taruh di Canard Park. Dan setelah selesai kirim itu pesan, dirinya kemudian kembali menonaktifkan HP-nya Samantha, keluarin baterainya. Selanjutnya, Israel menuju Danau Matanuska, lokasi di mana dia membuang tubuh Samantha. Dan di sini Israel ini bukan yang langsung ngebuang, tapi dia berpura-pura memancing. Sambil dia mancing, dia nih perlahan-lahan satu demi satu mulai membuang bungkusan berisi potongan tubuh Samantha. Setelah bungkusan terakhir berhasil dirinya buang, Israel nggak langsung pergi. Dia tetap ada di situ mancing sampai dapat beberapa ikan. Di mana ikan-ikan tersebut kemudian dia bawa pulang ke rumahnya, dia masak dan jadikan makan malam bareng sama Serah juga Kim. Kemudian di sini FBI menyadari kalau pola kejahatan yang Israel lakukan pada kasusnya Samantha itu tuh berbeda dengan kasus-kasus lainnya yang Israel nggak pernah menjelaskan kenapa, tapi kemungkinan besarnya pada saat itu FBI berpikir antara Israel terlalu percaya diri kalau dirinya nggak bakalan tertangkap, atau dia emang udah bosan sama semuanya jadi pengen tertangkap, makanya dia melakukan banyak hal yang melanggar aturannya, di mana pada akhirnya hal-hal tersebut membuat dirinya tertangkap. Kayak dirinya melakukan kejahatan di dekat rumah, dan dirinya yang juga menggunakan ATM Samantha berkali-kali sampai akhirnya FBI menyadari jejaknya, dan akhirnya itu membuat dirinya tertangkap. Apalagi kalau ngelihat tingkah Israel saat ditangkap, itu kan dirinya sama sekali nggak terlihat panik, nggak terlihat kaget. Dirinya justru langsung bersikap untuk mengendalikan keadaan. Jadi kemungkinan besarnya memang dia sengaja untuk membuat dirinya tertangkap. Entah kenapa. Selain Samantha, pasangan suami istri Bill dan Lauren Currier yang tinggal di Essex Fairmont dan dilaporkan menghilang pada 2011, Israel akui adalah korbannya. Jadi pada musim panas 2011, Israel lagi-lagi memiliki dorongan untuk menghabisi seseorang. Karena hal inilah dia terbang dari Anchorage ke Chicago, dan dari Chicago dia menyewa mobil menuju Indiana.
di mana pada saat itu ibunya tinggal di Indiana. Setelah menghabiskan beberapa hari di tempat ibunya, Israel kemudian pamit untuk pergi hiking dan mancing, dan lagi-lagi di situ dia menjelaskan kalau selama waktu ini dirinya nggak bakalan bisa dihubungi, dirinya matiin HP-nya, dirinya hanya ingin menikmati momen di mana dirinya ada di alam tanpa diganggu oleh apapun dan siapapun. Setelahnya Israel mematikan HP-nya, keluarin baterai HP-nya, dan menyewa mobil menuju Essex Fairmont. Kenapa Essex? Karena Israel memiliki kill kit yang dia sembunyikan di Winoski, kota yang sebelah-sebelahan sama Essex. Selama di Essex, Israel menginap di sebuah motel. Dan di sini dia kemudian langsung jalan-jalan di area sekitar untuk ngeliat gimana keadaan sekitar, untuk nyari tempat yang bisa dia pakai untuk melakukan kejahatan sekaligus mencari korban. Disinilah Israel kemudian menemukan sebuah rumah pertanian terbengkalai yang berjarak sekitar 10-12 menit perjalanan dengan mobil dari motelnya. Dan Israel pikir rumah tersebut cocok untuk menjadi lokasi di mana dirinya akan menyerang korban selanjutnya. Karena selayaknya rumah pertanian, rumah tersebut memiliki halaman yang luas, kemudian lokasinya juga agak masuk dari jalan utama, dan karena udah lama nggak terpakai, udah lama nggak ditempati, tentu aja dirinya bebas melakukan kejahatan apapun di dalam sana. Setelahnya Israel melanjutkan jalan-jalannya dan dia menemukan perumahan yang berjarak sekitar 10-15 menit perjalanan dengan jalan kaki dari arah motelnya, di mana perumahan-perumahan yang ada di sana itu tuh cukup sepi. Kemudian jarak antar rumah juga cukup jauh karena halaman di tiap-tiap rumah yang luas, dan di sini Israel merasa kalau salah satu penghuni perumahan tersebut cocok untuk menjadi korbannya. Israel kemudian lanjut mencari rumah yang sesuai dengan kriterianya, di mana dia mencari rumah dengan garasi yang menyatu. Karena menurut Israel, hal ini akan memudahkan dirinya untuk memasuki rumah korban. Setelah beberapa waktu, Israel akhirnya menemukan rumah yang cocok dengan keinginannya, dan itu adalah rumah pasangan kurir. Rumah mereka nyambung sama garasi, kemudian saat dirinya memeriksa area sekitar, kemungkinan besar mereka nggak memiliki anak dan hewan peliharaan. Pasangan kurir sendiri adalah Bill dan Lauren Kurir. Bill berusia 49 tahun dan Lauren 55 tahun. Mereka udah menikah selama lebih dari 20 tahun dan nggak dikaruniai anak. Mereka berdua dikenal sebagai orang baik, nggak pernah terlibat dalam masalah apapun, orang yang sangat normal dan sangat biasa. Untuk serangan yang Israel lakukan pada pasangan kurir terjadi pada 8 Juni 2011 malam. Awalnya pada hari itu, dengan berjalan kaki, Israel pergi ke Winoski Fairmont untuk ambil kill kit yang udah dirinya kubur di sana sejak 2009. Jarak antara lokasi dirinya menyimpan kill kit dengan motel tempatnya tinggal cukup dekat, sekitar 1-2 kilo. Setelah mendapatkan kill kitnya, Israel kembali berjalan menuju kediaman kurir. Selama berjam-jam, Israel menunggu di area sepi yang ada di halaman belakang rumah pasangan kurir. Dan dia melakukan hal ini sampai dirinya yakin kalau pasangan kurir udah tidur. Kemudian saat yakin kalau pasangan kurir udah tidur, di situ Israel nggak langsung masuk ke rumah mereka, tapi dia menunggu sekali lagi selama berjam-jam, memastikan kalau para tetangga di sekitar rumah pasangan kurir udah tidur. Dan setelah memastikan kalau semua orang yang ada di lingkungan itu udah tertidur, barulah di situ Israel menjalankan aksinya. Hal pertama yang Israel lakukan, dia nih memotong kabel telepon rumah pasangan kurir. Alasannya yang pertama, mencegah mereka menelpon seseorang. Jadi kan Israel akan menghadapi 2 orang, dan dirinya nggak bisa memprediksi kalau semua hal akan berjalan sesuai dengan keinginannya. Bisa aja dirinya baru bisa menangani 1 orang, sementara 1 orang lainnya berusaha kabur menelpon seseorang dan meminta tolong. Alasan yang kedua, pada rumah model lama seperti milik pasangan kurir, sistem alarm masih terhubung melalui jalur telepon. Karena hal itulah Israel memutus kabel telepon rumah pasangan kurir, dan semuanya udah dia pikirkan, semuanya udah dia hitung, prediksi dan perkirakan, yang tentu aja semua hal ini bisa terjadi karena saking banyaknya dia memiliki pengalaman. Makanya juga di kasusnya Samantha, banyak orang yang ngerasa aneh dengan gimana perilaku dia yang nggak sesuai dengan tindakan-tindakan dia sebelumnya. Di mana sama kasus Samantha itu kan dia banyak melakukan kesalahan yang harusnya nggak dia lakukan. Kemudian, setelah memutus kabel telepon rumah pasangan kurir, Israel dengan mudah masuk ke garasi dengan cara mencongkel jendela garasi. Dan di dalam garasi ada pintu kaca yang menghubungkan antara garasi dengan kediaman utama pasangan kurir. Jadi Israel kemudian menghancurkan itu pintu kaca untuk masuk ke dalam kediaman pasangan kurir. Dan di sini karena Israel melakukan kejahatannya di malam hari, kemudian itu udah waktunya orang tidur pula, jadi suasana kediaman kurir pada saat itu gelap. Dan Israel kemudian memakai topi yang ada lampu senternya di kepalanya. Saat Israel akhirnya berhasil memasuki kamar utama di mana Bill dan Lauren tidur,
dirinya langsung membangunkan mereka berdua dengan todongan pistol, suruh mereka berdua untuk tengkurap di lantai, dan suruh mereka berdua untuk kebelakangin kedua tangan mereka yang setelahnya Israel ikat pakai zip ties. Selama waktu ini, Bill dan Lauren berkali-kali tanya, kenapa Israel melakukan hal ini, mau kamu apa? Dan Israel merespon dengan memperingatkan pasangan kurir untuk diem dan jangan macem-macem karena dirinya punya pistol dan gak ragu untuk melukai mereka kalau mereka mencoba melakukan sesuatu. Terus di sini Israel ingin membuat mereka bingung. Dia nggak mau mereka tahu alasan sebenarnya dirinya datang tuh untuk apa. Makanya dia kemudian berpura-pura tanya sama mereka, mana uangnya, mana obat-obatan terlarangnya. Dan tentu aja pasangan kurir langsung merespon dengan, maksud kamu apa? Kami nggak ngerti maksudmu. Kamu pasti salah orang, salah alamat. Kami adalah orang baik dan nggak pernah berurusan dengan hal-hal salah apalagi obat-obatan terlarang. Setelahnya Israel kan menemukan koper, dia kemudian berkeliling rumah dan mengambil barang-barang berharga yang dimiliki pasangan kurir termasuk HP mereka berdua. Setelahnya Israel bilang sama mereka berdua kalau apa yang saat ini terjadi adalah penculikan demi tebusan dan dirinya perlu membawa mereka ke titik penyerahan. Karena hal ini lagi-lagi pasangan kurir berpikir kalau kejahatan yang saat ini terjadi sama mereka pasti karena Israel salah orang, salah identitas. Selanjutnya, Israel suruh mereka untuk menuju mobil mereka yang terparkir di garasi dan kalian ingat kan kalau cara Israel masuk ke kediaman utama pasangan kurir adalah dengan menghancurkan pintu garasi. Nah, di situ Israel kemudian bilang sama mereka untuk jangan lupa pakai alas kaki, untuk hati-hati karena ada banyak kaca berserakan di lantai dan dia nggak mau kaki mereka terluka. Kenapa dia ngelakuin hal itu? Padahal beberapa jam ke depan dirinya lah yang melukai mereka bahkan sampai meninggal. Kemudian saat mereka bertiga ada di dalam mobil, Israel menempatkan Bill di kursi belakang sementara Lauren di kursi depan. Dan keadaannya pada saat itu mereka berdua sama-sama terikat kaki dan tangannya. Dan Israel kemudian langsung mengendarai mobil mereka menuju pertanian terbengkalai. Bill, dia kan adalah mantan anggota militer dan dia tentu aja cukup terlatih untuk gimana caranya bertahan dalam situasi mendesak. Selama perjalanan mereka menuju rumah pertanian terbengkalai, di situ Bill berkali-kali mencoba berkomunikasi dengan Israel. Awalnya dia mencoba menjelaskan kalau pasti Israel salah paham tentang identitas mereka, tapi lagi-lagi karena hal ini nggak berhasil, Bill mencoba cara lain. Bill kemudian menyatakan kalau Israel pasti punya keluarga dan Israel tentunya nggak mau kalau keluarganya mengalami apa yang dirinya dan istrinya alami. Tapi karena hal ini lagi-lagi nggak berhasil, entah gimana pada saat itu Bill nih tahu tentang Israel yang adalah mantan anggota militer, jadi dia kemudian bicara atau menceritakan tentang hal-hal yang dirinya alami selama di kemiliteran. Dan Israel, dia nih tahu dampak dari omongan kayak gini tuh bakalan gimana dan dia nggak mau mengulang kesalahannya yang dulu. Jadi dia kemudian bilang sama Bill, mending kamu diem kalau nggak mau keadaan makin buruk. Saat mereka akhirnya sampai di rumah pertanian terbengkalai, Israel suruh Lauren untuk tunggu dan diem di mobil, nggak usah bikin ulah, sementara dirinya bakalan bawa Bill masuk duluan. Israel keluarin Bill dari mobil, seret dia masuk ke dalam rumah dan bawa ke basement. Di dalam basement, Israel dudukin Bill di sebuah kursi. Dia ikat tubuh Bill dengan sangat kencang terus mulai pukulin Bill. Yang di situ Israel berharap kalau Bill bakalan takut sama dirinya. Setelah beberapa waktu dirinya memukul Bill dan akhirnya puas, Israel balik ke mobil untuk jemput Lauren. Tapi pas dirinya sampai mobil, Lauren ini udah nggak ada. Dirinya mengedarkan pandangan ke sekitar. Dan disitulah dia kemudian lihat Lauren yang hampir mencapai jalan raya. Lauren pada saat itu kan kaki juga tangannya keikat, jadi dia benar-benar kesulitan untuk menuju jalan raya, tapi pas tinggal selangkah lagi, Israel udah ada di belakangnya, jatuhin dia ke tanah, tutup mulutnya, dan seret masuk ke dalam rumah pertanian. Beda sama Bill yang ditempatkan di basement, Israel menempatkan Lauren di lantai 2 rumah, di mana ada 2 ranjang tua di sana, dan Israel mulai mengikat tubuh Lauren di ranjang tersebut dengan ikatan yang cukup kencang dan rumit, di mana kalau seandainya Lauren nih bergerak sedikit aja, ikatan di lehernya tuh bakalan mengencang. Jadi, mau nggak mau pada akhirnya Lauren nggak bisa bergerak sama sekali demi bertahan hidup. Nggak lama setelahnya, Israel nih dengar suara berisik dari arah basement, jadi dia buru-buru turun ke bawah dan dia udah ngelihat Bill yang entah gimana berhasil melepas ikatannya. Terus, karena pada saat itu keadaannya benar-benar gelap, Bill nggak memiliki penerangan apapun, jadi dia meraba-raba sekitar untuk mencari sesuatu yang bisa dipakai untuk melawan Israel. Israel sebagai satu-satunya orang yang memiliki penerangan di kepalanya, jadi dia langsung bisa ngambil sesuatu untuk melawan Bill dan waktu itu dia ambil skop terus dia pukulin ke Bill. Tapi Bill, dia sama sekali nggak menyerah, dia terus berusaha melawan Israel meskipun sangat terbatas kemampuannya.
Dan di sini Israel benar-benar kesel sama mereka berdua karena tindakan melawan mereka itu tuh merusak rencananya. Jadi rencana awal Israel, dirinya ingin melakukan pelecehan ke mereka berdua sebelum menghabisi mereka, tapi dengan tindakan mereka berdua semuanya kacau. Jadi dirinya pada akhirnya memutuskan untuk mengakhiri semua ini dengan cepat. Israel akhirnya pergi buru-buru ke lantai 2 untuk ambil pistol, sementara Bill, dia kemudian pergi ke lantai pertama di rumah itu. Tapi bukannya langsung pergi untuk menyelamatkan diri atau meminta tolong, dia justru keliling lantai 1 untuk cari istrinya. Dia teriak-teriak namanya Loren, yang tentu aja hal ini membahayakan dirinya. Setelah beberapa waktu, Israel kan akhirnya turun sambil pegang pistol, dan di situ dia kemudian bilang sama Bill, "Kamu mau ini berjalan dengan cepat atau dengan buruk?" Tapi kayak yang udah bisa kita duga, Bill tentu aja melawan. Setelahnya Israel melepaskan tembakan ke arah Bill dan karena pistolnya memakai peredam suara, jadi nggak ada yang bisa dengar suara tembakannya. Dan pada saat itu, meskipun Bill berusaha untuk melarikan diri ke sana sini, tapi tentu aja hal tersebut nggak berhasil. Apalagi dirinya nggak bisa melihat apapun dalam keadaan gelap. Setelah berkali-kali menerima tembakan, peluru terakhir Israel yang mengenai tubuhnya pada akhirnya membuat Bill tumbang ke lantai. Israel kemudian mendekat dan dia memperhatikan Bill yang udah nggak berdaya. Dia menikmati momen di mana Bill perlahan-lahan kehilangan nyawanya. Dan setelah Israel memastikan kalau Bill udah meninggal, dia kemudian naik ke atas. Loren, di sini kan selama waktu Bill memanggil dirinya, dia tentu aja dengar, tapi dia tentu aja nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, waktu dirinya udah nggak bisa lagi ngedengar suara suaminya, di situ dirinya tahu kalau sesuatu yang buruk udah terjadi. Kemudian pas Israel udah nyampe di lantai 2, dia langsung ambil gunting dan potong bajunya Loren, terus dia mulai Loren. Loren melakukan perlawanan dan hal ini lagi-lagi bikin Israel kesel karena mereka berdua benar-benar melawan dirinya, nggak ada satupun yang nurut. Jadi dia mulai Loren sampai pingsan. Dan disinilah Israel mulai Loren sepuas yang dia mau, bahkan pakai alat. Israel nggak menjelaskan alat apa yang dia pakai, tapi dia cuma bilang kalau dia udah lama pengen banget pakai alat ini dan akhirnya kesampaian saat dirinya bersama Loren. Kemudian setelah beberapa waktu, Loren kan akhirnya sadar dan pas dia baru sadar, Israel langsung paksa dia lagi. Tapi di situ Loren udah nggak melakukan perlawanan apapun, entah dia udah berpasrah sama semuanya atau karena mungkin dia kayak baru bangun dari shocknya, dari pingsannya, makanya dia kayak nggak bisa melakukan apapun. Beberapa waktu kemudian, keadaan ini kan mulai terang dan di situ Israel sadar kalau dirinya harus segera mempercepat pekerjaannya. Jadi dia kemudian melepas ikatan di tubuh Loren dan suruh Loren untuk turunin anak tangga, di mana pas Loren nyampe di lantai 1 dan ngelihat gimana keadaan Bill, dia langsung nangis histeris di situ. Israel kemudian seret Loren untuk masuk ke basement, dia dudukin Loren, dan dari arah belakang Loren, Israel Loren dengan tali yang udah ada di kedua tangannya. Setelah memastikan Loren meninggal, Israel kemudian seret tubuh Bill yang ada di lantai 1 untuk ke basement. Dan di situ dia kemudian ambil cairan kimia yang ada di kill kitnya, terus siram ke tubuh mereka, terutama ke bagian tangan mereka. Dan hal ini dia lakukan untuk berjaga-jaga andai tubuh mereka ditemukan lebih cepat dari perkiraannya, nggak ada siapapun yang kemudian bisa mengidentifikasi mereka. Setelahnya Israel memasukkan tubuh mereka berdua ke dalam kantong sampah berukuran besar, seret ke ujung ruangan dan tumpuk bareng sampah-sampah lain yang sebelumnya memang udah ada di sana. Setelah melakukan hal tersebut ke tubuh pasangan kurir, Israel pergi dengan mobil pasangan kurir dan dia tinggalin di area kompleks apartemen. Israel kemudian membuang satu persatu alat-alat yang dia pakai dalam kejahatannya ke pasangan kurir. Dia buang di lokasi-lokasi yang berbeda dengan cara yang berbeda-beda. Terus selanjutnya, dia balik ke rumah ibunya dan bersikap kayak seolah-olah gak ada apapun yang salah yang udah dirinya lakukan. Sehari sebelum kepulangan Israel ke Anchorage, dia balik ke lokasi di mana dirinya meninggalkan mobil pasangan kurir. Dan di situ dia ngelihat kalau ada banyak polisi di sana. Dirinya bisa ngelihat gimana wajah polisi-polisi tersebut cukup bingung. Jadi di situ Israel sangat puas dengan perbuatannya. Dan setelah memastikan semua hal berjalan sesuai dengan keinginannya, barulah di situ Israel balik ke Anchorage. Saat FBI selesai mendengar penjelasan dari Israel mengenai kejahatannya ke pasangan kurir, mereka segera mengirim tim ke lokasi di mana rumah pertanian tersebut berada. Tapi pas sampai sana, ternyata itu rumah udah dihancurin, udah rata sama tanah. FBI akhirnya mulai memeriksa seluruh area di mana bekas bangunan rumah tersebut berada. Mereka melakukan pemeriksaan selama 12 minggu. Mereka gali tiap-tiap sudut tanah yang ada di situ. Sayangnya mereka nggak bisa menemukan DNA pasangan kurir. Tapi
mereka menemukan beberapa hal yang nantinya dikonfirmasi adalah barang-barang milik pasangan kurir. Jadi Israel memang benar-benar melakukan hal itu ke pasangan kurir. Setelahnya, FBI ini mulai tanya-tanya sama para petugas yang menghancurkan rumah tersebut. Dan orang-orang ini menyatakan kalau pada saat mereka menghancurkan rumah tersebut dan mereka memeriksa bagian basement, mereka emang mencium bau busuk, mereka tahu itu bau bangkai, tapi mereka sama sekali nggak berpikir itu adalah bangkai manusia, mereka berpikir itu adalah bangkai binatang, dan mereka nggak melakukan pemeriksaan, mereka langsung menghancurkan itu rumah. Dan waktu Israel tahu tentang hal ini, dia ketawa-ketawa. Dan dia juga bilang kalau dirinya nggak tahu itu rumah bakalan dihancurin. Tapi kalau ngelihat gimana sejarahnya Israel, apalagi pada masa itu dia masih melakukan kejahatan sesuai aturannya, bohong kalau dia nggak tahu itu rumah bakalan dihancurin. Kemudian di sini, kepolisian Vermont kan akhirnya tahu tentang perbuatan Israel ke salah satu warga mereka yang dilaporkan menghilang pada 9 Juni 2011. Di situ mereka berencana untuk mengumumkan siapa Israel juga perbuatannya ke publik. FBI sebagai pihak yang menangani kasusnya Israel, di situ mereka kemudian meminta dan memohon sama kepolisian Vermont untuk nggak melakukan hal ini karena mereka masih terikat janji dengan Israel untuk tidak menginformasikan hal-hal terkait Israel juga kejahatannya ke publik. Dan lagi pada saat itu, penyelidikan atas Israel belum selesai. Israel belum sepenuhnya menginformasikan tentang siapa-siapa aja korbannya, kemudian gimana metode kejahatan yang lain, di mana dia menyimpan kill kit-nya. Semua itu masih belum selesai diselidiki, jadi di situ mereka benar-benar memohon sama kepolisian Vermont, tapi kepolisian Vermont nggak peduli. Mereka tetap mengumumkan hal ini ke publik. Dan saat Israel tahu, dia benar-benar marah. Dia merasa kalau kepercayaannya udah dihancurkan, jadi dia akhirnya memutuskan untuk nggak memberikan informasi apapun lagi. Dan di sini FBI benar-benar kesel sama keputusan kepolisian Vermont karena apa yang mereka lakukan membuat penyelidikan mereka selama berbulan-bulan berakhir dengan sia-sia. FBI akhirnya mencoba untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Israel. Mereka mencoba bersikap lebih baik ke Israel, memberikan hal-hal yang biasanya Israel sukai, tapi Israel tetap nggak mau ngasih informasi apapun lagi. Sebelum Israel memulai aksi ngambeknya sama FBI, selama 7 bulan terakhir, itu kan dia memberikan informasi, meskipun informasinya tuh loncat-loncat, nggak utuh, nggak berurutan, tapi seenggaknya di situ FBI tahu dan bisa menilai jenis kejahatan apa yang Israel lakukan. Kemudian berdasarkan informasi-informasi belum utuh tersebut, Israel nih menceritakan beberapa kejahatan lainnya selain yang dia lakukan ke Sementa dan pasangan kurir. Jadi, untuk pertama, Israel menyatakan kalau nggak lama setelah kepindahannya ke Niah Base sekitar Juli sampai Oktober 2001, dirinya nih melakukan pembunuhan pertamanya di sana. Dia kemudian mengubur tubuh korbannya di dekat lembah yang ada di Washington, tapi saat ditanya lebih jauh mengenai hal ini, Israel nggak mau buka suara. Kemudian yang kedua adalah tindakan yang Israel lakukan antara rentang 2001 sampai 2005, di mana Israel bilang kalau dirinya pasangan muda di Washington. Si laki-laki dia pukul pakai skop sampai meninggal, sementara yang perempuan dia. Tapi sama seperti kasus sebelumnya, untuk pasangan muda ini Israel belum memberikan rincian lebih lanjut, jadi FBI nggak tahu apapun. Yang ketiga, masih dari Washington. Jadi antara tahun 2005 sampai 2006, dirinya melakukan di dua waktu yang berbeda, di mana salah satu korbannya dia ikat tubuhnya pakai jangkar terus buang ke Sungai Crescent. Kemudian selain kejahatan-kejahatan tersebut, FBI kan juga melakukan penyelidikan pribadi atas informasi-informasi lain Israel yang belum utuh. Dan dari hal tersebut, FBI kemudian kayak menilai kalau mungkin orang-orang ini adalah korbannya Israel. Yang pertama adalah Deborah Feldman. Jadi Israel menyatakan kalau pada 9 April 2009 dirinya melakukan ke seorang wanita di East Coast, dirinya membawa wanita itu ke beberapa negara bagian sebelum akhirnya dan menguburnya di upstate New York dekat Tupper Lake. Dan kalian tahu, pada saat Israel selesai menghabisi korbannya ini, dia kan masukin tubuh korbannya ke bagasi mobilnya, terus menuju upstate. Nah, sebelum sampai upstate, Israel ini mampir ke bank untuk melakukan perampokan. Nah, dari informasi tersebut, FBI kemudian mencari tahu tentang siapa-siapa aja wanita yang dilaporkan menghilang pada 9 April di East Coast. FBI juga melakukan pemeriksaan di perangkat elektronik Israel yang salah satunya adalah komputer di rumahnya. Dan disinilah mereka menemukan nama Deborah Feldman yang selalu Israel cari tahu informasinya di Google, di mana Deborah Feldman adalah salah satu orang yang dilaporkan menghilang pada 9 April di East Coast. Setelahnya FBI kayak pasti Deborah adalah korbannya. Dan nama Deborah adalah satu-satunya nama yang ada di perangkat elektronik Israel. Jadi untuk korban-korban lain,
Entah gimana cara dia nyari tahu. Kemudian untuk mengetahui apakah Deborah memang benar adalah korbannya atau bukan, FBI ini mengumpulkan beberapa foto wanita yang kemudian dibawa ke ruang interogasi. Mereka kemudian menunjukkan foto-foto tersebut ke Israel dan tanya apakah ini korbanmu, apakah ini. Dan saat nyampe di fotonya Deborah, Israel ini langsung diem, dia kayak langsung shock, terus dia bilang, aku belum siap ngomongin dia. Dan omongan Israel itu tentu aja mengkonfirmasi tentang Deborah memang adalah korbannya. Terus sebelumnya, Israel kan bilang kalau korbannya yang diculik di East Coast ini yang kemungkinan besar adalah Deborah, tubuhnya itu kan dikubur di upstate. Tapi lokasi yang ditunjukkan oleh Israel itu tuh cukup luas dan meskipun FBI udah melakukan penjara di sana, tapi mereka nggak bisa mendapatkan apapun. Nama kedua yang kemungkinan adalah korban Israel adalah Julie Harris. Jadi, Julie dilaporkan menghilang pada 3 Maret 1996, di mana pada saat itu dia berusia 12 tahun. Dan terakhir kali dia terlihat di Colville, Washington saat menunggu tumpangan untuk pergi ke gereja. Ibunya Julie menyatakan bahwa saat Julie belum pulang di jam yang seharusnya, di situ dirinya ngerasa ada sesuatu yang salah. Apalagi pada saat itu rame omongan sekitar kalau ada pembunuh berantai di daerah kita. Dan di situ ibunya mikir, kalau sesuatu yang buruk udah terjadi sama Julie, kemungkinan besar dia adalah korban dari pembunuh berantai itu karena Julie adalah mangsa yang mudah. Dan kaki Julie sendiri pada akhirnya ditemukan sebulan kemudian di muara Sungai Colville, sementara tubuhnya baru ditemukan 1 tahun kemudian di sungai lain yang berjarak sekitar 20 mil. Kemudian kenapa kasus ini diduga kuat dilakukan oleh Israel? Jadi yang pertama, Israel dan Julie pada saat itu tinggal di satu area yang sama. Yang kedua, pada tahun 1996, di mana Israel berusia 18 tahun dan pada saat itu Julie menghilang, itu adalah momen di mana Israel mulai mengembangkan keinginan menghabisi seseorang, sekaligus momen di mana dia mulai mempersiapkan untuk menghabisi seseorang. Alasan yang ketiga, saat sosok Israel muncul ke permukaan pada tahun 2012, salah satu teman Julie kemudian memberikan kesaksian. Temannya Julie ini menyatakan kalau beberapa waktu sebelum Julie menghilang, dirinya melihat Julie lagi ngobrol sama Israel di kolam renang yang biasa Julie datangi. Dan pada saat itu, Julie memberikan nomor telepon juga bahkan alamat rumahnya ke Israel. Dan waktu Israel ditanya mengenai Julie, dia nggak mengakui juga nggak mengkonfirmasi hal ini. FBI juga nggak bisa melanjutkan penyelidikan lebih jauh tentang hal ini karena nggak ada bukti. Tapi kemungkinan memang Israel pelakunya, apalagi ngelihat di mana lokasi Julie ditemukan. Itu kan adalah lokasi-lokasi yang disukai sama Israel. Kemudian, seorang wanita bernama Christina Jardine muncul saat sosok Israel diumumkan ke publik pada 2012. Christina menyatakan kalau pada akhir 1990-an dirinya nih ada di kuburan yang berlokasi di Washington, dekat lokasi di mana Israel tinggal bersama keluarganya pada saat itu. Setelah beberapa waktu, dirinya kemudian ngelihat ada seorang laki-laki yang nantinya diketahui kalau itu adalah Israel. Israel dia nih terus-terusan ngelihat ke arahnya dan bahkan mulai berjalan mendekat. Karena di situ Christina mulai merasa ada yang aneh dan mencurigakan dan dia ketakutan juga. Jadi dia akhirnya buru-buru pergi, dia jalan menuju mobilnya. Pada saat jalan ini Christina nih noleh ke belakang dan Israel tuh ada di belakangnya juga lagi jalan menuju arahnya. Karena makin ketakutan, Christina akhirnya lari. Nah, pas lari ini dia nengok ke belakangnya Israel tuh juga lagi lari ngejar dirinya. Jadi di situ Christina makin kenceng larinya dan langsung masuk ke mobilnya terus langsung pergi. Waktu dirinya udah mengendarai mobilnya, dirinya nih ngeliat dari pantulan kaca spion mobil kalau Israel berdiri diam di tempatnya pada saat itu nggak ngapa-ngapain selain ngelihat dirinya. Dan itu adalah pengalaman yang sangat traumatis untuk dirinya. Dirinya nggak pernah melupakan wajah laki-laki itu, makanya saat Israel muncul ke permukaan pada tahun 2012, di situ Christina langsung mengenali Israel sebagai orang yang pada saat itu mengejar dirinya dan membuat dirinya trauma. Kemudian FBI kan juga melihat kalau tiap kali Israel ada di suatu tempat, pasti ada orang yang dilaporkan menghilang atau meninggal. Salah satunya pada tahun 2007, Israel ini sering melakukan perjalanan antara Kanada, Alaska. Dan pada saat Israel melakukan perjalanan ini, banyak orang yang dilaporkan menghilang di sekitar jalanan Alaska, Kanada. FBI kemudian tanya sama Israel, apakah orang-orang yang menghilang dan dilaporkan menghilang di area-area ini juga adalah korbanmu. Tapi di situ Israel kemudian jawab, orang Kanada nggak dihitung. Ada banyak arti dari omongan Israel itu, tapi sebagian besar orang percaya kalau maksudnya iya Israel melakukan hal itu, tapi dirinya nggak menganggap orang Kanada entah sebagai manusia atau nggak menganggap mereka sebagai korban-korbannya. Jadi meskipun dirinya melakukan hal itu, dirinya nggak mengakui mereka sebagai korbannya.
Satu hal mengenai Israel, dia harus menjadi satu-satunya orang yang mengendalikan segalanya dan menjadi satu-satunya orang yang beberapa langkah lebih maju. Jadi makanya dia menolak untuk memberikan informasi tambahan setelah pihak kepolisian Verman memutuskan untuk menginformasikan hal-hal terkait dirinya. Dia mulai mengikat informasi sebagai cara untuk mengendalikan keadaan lagi. FBI selama waktu ini mereka melakukan banyak cara untuk mengembalikan kepercayaan Israel sama mereka. Dan setelah beberapa waktu, Israel akhirnya mau untuk buka suara lagi, tapi informasinya kali ini tuh lebih lompat-lompat dan lebih sedikit dibanding sebelumnya. Jadi FBI makin kesulitan untuk menyusun tentang apakah kejahatan ini setelah kejahatan ini, apakah kejahatan ini terkait korban ini, apakah tindakan ini dilakukan pada korban ini, dan lain-lain. Pokoknya benar-benar bikin pusing. Israel juga pada akhirnya ditanya mengenai berapa banyak jumlah korbannya, tapi di sini dia sama sekali nggak mau buka suara, dia baru mau kasih jawaban iya dan tidak setelah FBI menyebut angka. Kalau dia udah ditanya apakah korbannya 8, 10, atau 9, Israel bakalan kasih jawaban, aku nggak bilang kalau korbanku tuh sejumlah segitu. Sampai akhirnya FBI menyebut angka 11, dan Israel langsung diem. Jadi disinilah mereka kemudian menyimpulkan kalau korban Israel berjumlah 11 atau seenggaknya Israel mengakui melakukan pembunuhan ke-11 orang, sementara korban-korban lainnya entah. Kemudian di momen ini, Israel kan masih mode ngambek, dan FBI mereka tahu kalau Israel suka mengendalikan keadaan. Dia selalu ingin berkuasa atas sesuatu, jadi FBI memulai pendekatan lain untuk merayu Israel. Mereka kasih Israel drone pada 30 November 2012 agar Israel menunjukkan lokasi di mana dia menyimpan kill kit-nya. Dan dengan tangannya sendiri yang memegang juga mengarahkan pergerakan drone, di situ Israel merasa dia mengendalikan sesuatu lagi. Jadi dia kemudian menerbangkan drone-nya ke Constable New York, dan disitulah akhirnya kita bisa melihat seperti apa sih kill kit-nya Israel. Dan sampai di sini, FBI kan merasa kalau Israel akan terbuka lagi sama mereka. Tapi sayangnya pada 1 Desember 2012, Israel mengakhiri hidupnya sendiri. Kemudian untuk metode yang dipakai sama Israel untuk mengakhiri hidupnya sendiri, jadi Israel nih tengkurap dalam posisi leher terlilit spray, sementara ujung spray yang lain dia ikat ke kaki kirinya yang terlipat ke atas. Setelahnya Israel menyayat pergelangan tangan kirinya, dan karena nggak mau aksinya segera ketahuan, dia memasukkan tangan kirinya ke wadah kecil untuk menampung darahnya. Saat nantinya Israel kehilangan kesadaran karena kehilangan banyak darah, kaki kirinya jatuh ke belakang, dan saat itulah ikatan di lehernya mengencang, dirinya akan. Dan seperti umumnya orang-orang yang meninggal karena menghabisi dirinya sendiri, mereka pasti menyiapkan surat terakhir. Dan surat terakhir Israel cukup banyak, ada 4 halaman. FBI berharap kalau surat wasiat tersebut berisi informasi lain mengenai perbuatan Israel, tapi nggak ada apapun di situ. Surat tersebut hanya berisi puisi panjang yang sama sekali nggak bisa dikaitkan dengan satu pun kasus Israel. Selain itu, juga ditemukan 12 lembar kertas tersembunyi di bawah ranjang Israel, di mana 11 lembar isinya adalah gambar tengkorak manusia, dan satu lembar lainnya adalah pentagram. Dan kalian tahu 12 gambar tersebut digambar menggunakan darah Israel sendiri. FBI kemudian berpikir kalau 11 gambar tengkorak kemungkinan besar adalah para korban Israel, dan satu gambar pentagram kemungkinan adalah gimana Israel menggambarkan sosoknya sendiri. Dan meskipun FBI tetap melanjutkan penyelidikan atas kasus ini, tapi sampai hari ini belum ada korban lain yang ditemukan, dan ini menunjukkan tentang betapa sempurnanya perbuatan Israel, betapa hebatnya dia, betapa pintar dan menakutkannya dia, dan dia emang kasih informasi, tapi nggak ada satupun informasi-informasi tersebut yang kemudian mengarahkan kasus ini ke penyelesaian. Cuma Israel yang tahu perbuatannya, hal-hal selain informasi dari mulutnya sendiri benar-benar nggak bisa dipakai untuk menyelesaikan kasus apapun. Dan sampai hari ini, FBI juga baru menemukan satu kill kit. Itu pun ditemukan pas Israel sendiri yang nunjukin lokasinya di mana. Terus sampai Israel meninggal, korban yang Israel nyatakan sebagai korban pertamanya yang nggak jadi dia bunuh itu, entah dia terlalu trauma dan nggak mau dilibatkan lagi dengan kasusnya Israel, atau dia nggak terlalu ingat wajahnya Israel saking traumanya, atau mungkin dia udah meninggal, entah. Dan ini adalah akhir dari kasus Israel. Dibilang gantung nggak gantung, dibilang selesai nggak selesai. Pokoknya semua informasinya tuh cuma bisa didapat dari Israel, cuma bisa diselesaikan oleh Israel sendiri. Capek. Dan makasih udah nonton videoku sampai akhir. Kita ketemu di video-video lainnya.